Ya, seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan Anda bisa paham ya. Dan mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan ini senantiasa bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi kita semua. Kemudian ini untuk durasi video kamera 1 ya. Misalkan kita memakai 2 kamera juga bisa. Di sini bisa ditambah lagi video ya, di sini. Bisa. Jadi ini ruangnya atau garisnya ini bisa bertambah. Jadi mohon diperhatikan teman-teman, ini untuk video 1 yang atas, kemudian ini yang video 2 di bawah ya. Jadi bisa 2 video itu. Jadi kalau kita sedang melakukan acara nyeting pengajian menggunakan 2 kamera, jadi kamera yang 1 di atas, yang pokok yang nyeting ustadznya atau objek penyanyi dan lain sebagainya. Ini untuk penontonnya. Jadi kita bisa disimpan di sini. Bisa disimpan di sini, jadi seolah-olah itu live langsung ya. Jadi kita ketika melihat gambar yang 1 di atas begini, kemudian lewat yang di bawah itu. Tuh, yang di bawah itu lewat juga. Jadi yang ditampilkan di monitor di sini posisi yang paling bawah, ini video yang paling bawah. Cuman kalau yang bawah ini ditutup, ini tolong kameramen di zoom. Ini speakernya atau mic-nya ditutup ya, audionya ditutup. Jadi otomatis audio yang kita gunakan adalah audio dari video yang atas ini. Ya, begini teman-teman. Jadi ini kamera 1, kemudian yang bawah kamera 2, ini bisa digabung ya. Jadi seolah-olah langsung gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita syuting pengajian itu yang nancep itu, yang terus merekam itu terus tanpa henti-henti, tanpa stop-stop, yang ke panggung, kemudian yang ke penontonnya, yang ke jamaahnya itu bisa kali-kali di stop, kali-kali, tapi nanti hasilnya akan seperti menyatu seperti ini gitu. Yang selanjutnya teman-teman, para sahabat, ketika kita ingin menambahkan transisi, ini transisi, jadi ini video, tolong kameraman, yang ini video, yang kedua transisi ini. Jadi transisinya di sini banyak kita pilihannya ya, banyak pilihannya ini transisi itu. Ada yang begini, kemudian ada yang begini, ada yang begini pula, banyak gitu ya, untuk pergantian dari satu gambar ke gambar lain, untuk pergantian dari satu kali kita rekam ke rekaman yang lain. Seperti ini contoh, saya contohkan ya. Ini misalkan perpindahan dari gambar ini ya teman-teman, kemudian pindah ke gambar yang 1, coba kita lihat hasilnya. Tuh, bagus pula, bagus kan? Atau menggunakan yang ini. Seperti ini perpindahan gambarnya teman-teman. Itu untuk transisi, dan saya memilih biasa transisi yang lebih awal untuk memulai memutar video. Ini biasanya yang lebih awal ya, yang di pojok kiri atas ini ditarik ke bawah, ditarik ke bawah, hasilnya seperti ini. Kita lebarin sedikit, hasilnya seperti ini teman-teman, coba lihat. Oh, jadi tidak langsung video tapi ada gelap dulu, kemudian begini. Ini transisi namanya, transisi ya. Posisi di sudut kiri atas ini posisinya di kedua setelah gambar video ini, setelah gambar kamera. Kemudian ini ada lagi menu. Kalau ini menu, tapi saya jarang gunakan menu seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman memerlukan bisa. Ini macam-macam pula variannya ya, pilihannya tuh. Ada yang seperti ini. Ini bisa digambar, bisa ditempel gambar-gambar ini. Gambar-gambar hidup maksud saya. Ada yang begini, banyak itu. Yang ketiga yang biasa kita pakai itu adalah teks ya. Di sini logonya adalah T, di sudut kiri atas itu ada gambar T. Fungsinya untuk kita memberikan keterangan tentang video yang sedang kita tonton. Itu ada keterangannya di bawah, itu apa, itu pernikahan. Seperti ini teman-teman, coba lihat. Ini tinggal tarik ke bawah aja di kolom yang ketiga ya. Di kolom yang ketiga. Kemudian kita lihat hasilnya ini. Tuh, kan ini timbul teks ya. Untuk menerangkan video yang sedang diputar itu di sini. Jadi kita tinggal merubah teks ya. Teksnya tinggal kita rubah, misalkan ini dokumentasi pernikahan, kemudian kita ganti dengan dokumentasi walimatul khitan, misalkan tinggal kita klik dan seterusnya ya. Itu gampang sesuai yang kita butuhkan. Kemudian tinggal oke, maka tampilan di gambar seperti ini.
walimatul khitan kan, kalau tadinya pernikahan, ini walimatul khitan. Itu teks. Kemudian teks itu bervarian ya, bervariasi tergantung kebutuhan kita. Mau kita teks yang diam seperti ini, banyak variannya, pilihannya ada seperti ini. Bahkan di sini banyak pilihannya, dinamai di sudut kiri itu ada my title ya, banyak ini, banyak pilihannya. Kemudian gambar yang seperti ini yang diam saja, atau teks yang diam saja tidak bergerak seperti ini, seperti ini. Kemudian ada juga teks yang berjalan, teks yang berjalan yang dinamakan running text seperti ini teman-teman, seperti ini. Tinggal kita dipanjangin aja ini sesuai kebutuhan, durasi yang kita atau kecepatan yang kita inginkan gimana, tergantung lebarnya ini. Kita menarik ini ya. Hasil yang kita dapatkan seperti ini. Oh belum. Ini seperti ini. Maaf teman-teman. Hasil yang kita dapatkan seperti ini tuh. Ada huruf berjalan kan? Ya, running text. Biasa dipakai untuk menerangkan video yang sedang berlangsung, untuk menerangkan video yang sedang kita tonton. Ini biasanya running text dipergunakan seperti ini untuk pernikahan, ini contohnya. Dan kita juga sama, ini bisa kita ganti sesuai kebutuhan kita, menulis apa saja di sini ya, tinggal kita tulis saja. Itu mengenai running text. Kemudian yang selanjutnya ada huruf berjalan teman-teman, tapi berjalannya ke atas seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk penutupan. Mohon kameramen di zoom kalau ada konten-konten yang ingin ditunjukkan ke teman-teman. Seperti ini, maaf teman-teman sebentar. Jadi kita tinggal memilih menu titel sesuai yang kita butuhkan. Cuman kalau saya sudah dibuat di sini ya, untuk keperluan pekerjaan saya, untuk acara video syuting pernikahan, pengajian dan walimatul khitan, ini sudah saya buatkan sejenis teks yang sudah dipersiapkan untuk keperluan saya di sini. Teman-teman juga nanti bisa mencoba, tinggal kita buat running text dan lain sebagainya, tinggal kita save aja ya, di save aja, disimpan. Kemudian ketika kita membutuhkan, tidak membuat sepenuhnya atau seluruhnya, tinggal mengganti kata-kata yang kita inginkan gitu ya. Sementara banyaknya teks yang kita tambahkan, huruf tidak dirubah semua ya, cuman tinggal mengganti nama dan tanda kata seperti ini teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini untuk running text yang maju ke atas biasanya disimpan untuk opening ya, untuk opening. Jadi kita tinggal ditarik sama ke bawah, kemudian kita lihat hasilnya. Jadi kalau tadi running text berjalan dari kanan ke kiri seperti ini, sementara kalau running text untuk terakhir untuk closing ya biasanya dari bawah ke atas seperti ini teman-teman, hasilnya seperti ini tuh. Jadi ini cukup mudah, tinggal kita mengganti kalimat-kalimat atau maksud dalam video ini, tinggal kita tambahkan saja di sini dengan cara mengklik 2 kali. Tinggal kita rubah teksnya sesuai selera kita, sesuai kebutuhan video yang sedang berlangsung itu tadi. Kemudian setelah itu teman-teman bisa menutup audio yang ada di sini ya. Kalau ini yang dibutuhkan cuma gambarnya saja, atau teman-teman bisa memperhatikan ini ada seperti benang, bisa ditarik ke bawah untuk menutup audio ya. Coba perhatikan, coba kita perhatikan sama-sama. Ini audio kan ada di sini, suaranya ada audionya seperti ini kan. Sementara kita tidak menghendaki video itu ada untuk kita buatkan background atau kita dubbing ya, tinggal ini ditarik ke bawah aja benangnya, maka coba kita putar, maka otomatis video ini tidak ada suaranya.
Kemudian kalau kita ingin sebahagian ada audionya, ada suaranya, sebagian tidak, tinggal ini menaikkan kita benang yang seperti benang ini ke atas. Maka hasilnya seperti ini. Perhatikan teman-teman. Ketika ini melewati yang dinaikkan ini maka timbullah suara seperti itu. Sementara kali ini saya menginginkan ini tidak ada semua, karena ini akan saya backsound atau kasih musik di bawah seperti ini. Ini teman-teman perlu Anda perhatikan, ini yang ke baris yang ke kolom yang kelima ini ada yang untuk menyimpan foto. Jadi foto juga bisa kita edit di sininya, seperti sejenis slideshow itu bisa di sini. Yang kemudian ini my menu ya, untuk menu. Kemudian sekarang yang kita perlukan ini untuk audio ya, untuk pengganti audio yang tadi kita tutup. Misalkan ini biasanya akan saya ganti dengan musik Kacapi Suling ya, karena ini acara di Jawa Barat, otomatis musik yang kita perlukan yaitu yang sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau biasa saya ini menambahkan backsoundnya seperti ini dengan Kacapi Suling atau Cianjuran ya, itu terserah selera kita semua. Ini Kacapi Suling baru ini biasa saya tambahkan seperti ini ke bawah. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya seperti ini teman-teman. Coba kita lihat hasilnya. Ya seperti ini. Teksnya muncul. Teksnya ini muncul. Kemudian kita tunggu teks contoh yang lainnya. Ini muncul juga seperti ini. Ini transisi yang kita tadi pasangkan atau yang kita tadi simpan di sini. Kemudian ini running text yang tadi saya pasangkan seperti ini berjalannya teman-teman. Cukup bagus hasilnya bukan? Ini hasil dari Sony SD1000 teman-teman, cukup lumayan bagus kalau menurut saya. Lebih ringan dikerjakannya juga. Dan setelah ini insya Allah nanti saya akan berbagi ilmu di tutorial video Mawar tutorial ini. Akan saya sajikan pula tentang bagaimana ini setelah hasil begini kita merubah format ya, entah itu ke AV, entah itu ke MP4 untuk dipasang di HP, untuk diputar di HP, atau ke MP2 ya untuk di kaset. Dan nanti insya Allah akan saya terangkan pula, akan saya berbagi ilmu dengan Anda pula persahabat, para teman-teman, tentang bagaimana setelah ini kita membuat kaset ya, dari hasil video ini bagaimana nanti finishingnya ke kaset VCD atau kaset DVD. Insya Allah di tutorial berikutnya akan saya jelaskan pula dan bagaimana juga cara burning kaset ya. Insya Allah akan saya terangkan pula, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ini. Dan jangan lupa sekali lagi saya mohon bantuannya untuk memberikan komentar, like, subscribe, dan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ya. Untuk sementara dari saya Kang Nandang Sukmana dari Cikajang Garut, dari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, dicukupkan sekian dulu. Insya Allah di tutorial video berikutnya kita akan berjumpa kembali. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, sekali lagi saya informasikan bisa di kolom komentar di bawah ya. Mungkin dari saya untuk sementara itu dulu. Insya Allah masih banyak ilmu-ilmu tentang editing video, foto, dan lain sebagainya yang akan saya bagikan ke teman-teman semua. Terima kasih. Ya teman-teman, itulah tadi tutorial video tentang bagaimana cara editing video. Cukup mudah bukan? Dan segala sesuatu yang kita anggap rumit, kalau kita pelajari itu sebetulnya sangat mudah ya, asal kita tekun, dan insya Allah akan menghasilkan kita punya profesi, punya keahlian, sekaligus insya Allah akan menghasilkan uang juga tentunya. Dan mudah-mudahan
tutorial video editing ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.